Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Dewi Matangi dalam kepercayaan agama Hindu, merupakan bentuk ke-9 dari ke-10 das Mahawidya atau Mahawidya. Mahawidya sendiri merupakan bagian dari aspek Adipara Sakti. Dewi Matangi dikenal juga sebagai Lalita dalam sistem Srikula. Kadang-kadang juga disebut sebagai Tantra Saraswati, dan Matanga merupakan sebutan untuk nama Bairawanya. Dewi Matangi merupakan penguasa dari kekuatan sihir. Selain itu beliau juga merupakan dewi yang berpengaruh, terutama terhadap bidang seni, musik, bahasa, serta seluruh pengetahuan. Ini dikarenakan bahwa Dewi Matangi dianggap menggambarkan bentuk lain Dewi Saraswati, yang melambangkan pengetahuan yang paling penting, dan kekuatan ekspresi, yaitu ucapan atau perkataan. Menurut pengetahuan Weda, ucapan terjadi dalam 4 tahap yang juga sesuai dengan 4 kondisi kesadaran. Dewi Matangi, seperti halnya Dewi Saraswati, juga dipuja dalam berbagai bentuk ekspresi. Dewi Matangi sering dimanifestasikan sebagai gadis cantik, dengan kulit hitam atau hijau jamrud, yang memiliki rambut panjang yang indah mengenakan mahkota bulan sabit. Beliau juga dianggap identik dengan mengenakan busana berwarna merah, dan bersinar cemerlang dengan tetesan keringat di wajahnya, yang berasal dari sinarnya sendiri. Namun beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa sang dewi identik dengan warna hitam karena warna kulitnya yang gelap, sedangkan di dalam Kubjika Upanishad, Dewi Matangi identik dengan warna biru, karena mengenakan pakaian biru, menggunakan perhiasan atau ornamen biru, dan didampingi burung beo yang berwarna biru juga. Burung beo dengan kecenderungannya untuk mengulangi semua yang didengarnya, melambangkan hukum karma yang tak terhindarkan. Keyakinan bahwa seseorang tidak dapat lepas dari konsekuensi dari tindakan seseorang, dan itu juga mewakili dunia alam. Dengan 1 kaki di atas teratai, sang dewi mengendalikan dunia terestrial dalam ketenangan dan ketentraman, sementara kaki lainnya terangkat ke tahtanya, melambangkan kedaulatannya atas wilayah-wilayah celestial. Dewi Matangi juga dilukiskan memiliki 2 hingga 4 lengan, dan duduk di atas tahta permata, atau kadangkala di sebuah singgasana. Hal ini dinyatakan dalam teks Tantra, yang diminta sebagai representasi dari 4 Weda. Selain itu, beliau juga memegang berbagai benda yang berbeda, di antaranya seperti wina, kartska, kapala, pedang, jerat, perisai, pentungan, atau tongkat yang dapat digunakan dalam pelukannya. Beliau mempunyai tubuh berwarna hijau dan berparas cantik, di mana warna hijau yang terletak pada tubuhnya ini, melambangkan kesuburan dan paras cantik wajahnya sebagai lambang keindahan alam semesta. Kisah Dewi Matangi ini, berawal dari marahnya Dewi Parwati yang pergi meninggalkan Kailas. Perayaan ini diadakan berkat keberhasilan dari pengadukan samudra, yang mampu membebaskan kutukan dari Resi Durwasa. Mahadewa dan Dewi Parwati pun menyetujui permintaan yang telah diajukan oleh Nandi dan Dewa Indra. Akhirnya, para pelayan pun mempersiapkan perayaan tersebut. Dalam acara ini Dewi Parwati mengundang seluruh dewa, termasuk Dewa Utama dan Dewi Utama, diantaranya Sri Narayana, Dewi Laksmi, Dewa Brahma, dan Dewi Saraswati. Namun, sangat disayangkan di mana acara ini justru malah mendatangkan masalah besar, di mana para dewa menyalahgunakan anugerah yang diberikan oleh Dewi Parwati, sampai-sampai mempermainkannya. Dewi Parwati telah memberikan hidangan masakannya, namun makanan yang telah dihidangkan tidak dihabiskan. Mereka menyisakannya dan bahkan ada juga yang membuangnya, seolah-olah makanan itu tidak enak. Sang Dewi pun kecewa karena merasa kerjanya tidak dihargai. Kala itu ada sekelompok wanita atau kaum candal yang mengetahui bahwa ada perayaan besar di kediaman Dewi Parwati.
Kaum Candal merupakan golongan orang yang lahir dari perkawinan antar warna atau bangsa asing. Kaum Candal merupakan orang-orang yang lahir dari perkawinan campuran, antara ibu dari golongan Brahmana dan ayah dari golongan Sudra, dan statusnya lebih rendah dari kaum Sudra. Mereka pun segera bergegas untuk pergi ke Kailas, untuk bertemu Dewi pujaannya yakni Mahadewi atau Dewi Parwati. Mereka juga berniat memberikan persembahan berupa makanan untuk Sang Dewi. Sesampainya di Kailas, mereka dihadang dan tidak diperkenankan masuk ke dalam Kailas oleh dua dewi utama, yakni Dewi Laksmi dan Dewi Saraswati. Para kaum Candal ini pun terpukul. Kemudian ada salah satu dari kaum Candal pun memanggil Dewi Parwati dan meminta perlindungannya. Mendengar serta mengetahui apa yang terjadi pada pemujanya ini, Dewi Parwati pun segera keluar dari dalam Kailas. Dewi Parwati pun lagi-lagi merasa kecewa, tepatnya kepada dua dewi utama karena sikapnya, di mana mereka ini menilai derajat seseorang berdasarkan materi dan kasta. Bagi Dewi Parwati, setiap makhluk memiliki kedudukan yang sama, di mana sudah sepantasnya kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Perbedaan bukanlah alasan untuk mengkerdilkan seseorang, dan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan kepada kaum Candal, Dewi Parwati pun memberi hukuman dengan mencabut segala kepunyaan yang dimiliki oleh para dewa dan dewi. Sang Dewi pun akhirnya pergi meninggalkan Kailas dan memutuskan untuk tinggal bersama para Candal. Bersama para kaum Candal, Dewi Parwati pun pergi menuju tempat tinggal para Candal. Sesampainya di sana, Sang Dewi merasa miris di mana tempat tinggal para Candal ini hanyalah padang tandus. Akhirnya Dewi Parwati pun dalam wujud Matanggi atau Sang Hyang Pertiwi, memberikan anugerah berupa kesuburan yang melimpah, sehingga tempat yang semula tandus kini dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Semenjak itulah tempat ini diberi nama Loka Pertiwi, yang berarti tanah yang subur dan indah. Merasa senang berkat anugerah yang diberikan, para Candal pun mengadakan pemujaan besar sebagai tanda terima kasih kepada Sang Dewi. Di tempat itu juga dibangun pura atau kuil Praswastipati, yakni tempat khusus untuk memuja Dewi Matanggi. Bangsa Indonesia lebih mengenalnya dengan nama Ibu Pertiwi. Sosok beliau sangat dihormati, bahkan keberadaannya pun diabadikan dengan dibuatkan patung di beberapa tempat sakral seperti candi atau museum. Memuja Dewi Matanggi akan membantu para pemujanya untuk mendapatkan kepribadian yang menarik dan magnetis, serta dalam artikulasi suara dan penguasaan atas pengetahuan dan keterampilan. Mereka juga dapat mempengaruhi orang lain dan mendapatkan kendali atas para musuhnya. Berkatnya dapat menawarkan perlindungan terhadap banyak hambatan seperti energi negatif, perselisihan perkawinan, studi dan karir yang buruk, kehilangan ingatan, gagap dan efek buruk lainnya. Selain itu Dewi Matanggi juga dikenal sebagai Ucishta Candalini, atau Ucishta Matanggini. Dewi Matanggi adalah gudang dari semua 64 bentuk seni, atau yang disebut juga Catur Sashti Kalas. Beliau juga dapat membantu seseorang memperoleh kekuatan gaib, jika mereka berkonsentrasi melakukan pemujaan terhadap dirinya. Di dalam ajaran Tantra, Dewi Matanggi adalah Dewi Tantra klasik, dan sering dikaitkan dengan penguasaan dalam kekuatan yoga atau magis, yang dipanggil untuk mengerahkan pengaruh terhadap lingkungan. Namun kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh para calon spiritual sejati. Para penganut spiritual lebih suka mencari penguasaan aspek-aspek fisik lainnya, seperti mengontrol emosi mereka sendiri, serta mengendalikan pikiran atas pikiran sendiri, yang lebih tinggi dan gerak yang lebih mulia. Seseorang yang mencari pertumbuhan spiritual, harus lebih introvert daripada ekstrovert, sehingga dapat mendisiplinkan pikirannya, dan mengarahkan energinya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sangat penting bagi kita untuk fokus pada tindakan kita terlebih dahulu, sebelum menghakimi orang lain. Pikiran ini tidak pernah bebas, dan secara terus-menerus berkeliaran, dan karenanya tindakan yang didorong oleh pikiran
tanpa berpikir bersifat spontan dan secara emosional, dikondisikan untuk menghasilkan berbagai pendapat, yang dibentuk oleh pengalamannya, serta mengikat kita, dan tindakan-tindakan ini memperpanjang perbudakan hidup kita. Jika seseorang tidak membebaskan dirinya dari perbudakan hidup ini, ia tidak akan dapat dibebaskan, dan ia juga tidak dapat mencapai kebenaran abadi yang tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dewi Matangi mengajarkan kita untuk menghadapi pandangan kita yang salah, menjadi bebas dari ikatan, dan menuntun kita untuk maju di jalan keselamatan spiritual atau moksa. Menurut kitab-kitab Upanishad, moksa adalah keadaan atma yang bebas dari segala bentuk ikatan dan bebas dari samsara. Yang dimaksud dengan atma adalah roh atau jiwa, sedangkan hal-hal yang termasuk ikatan diantaranya, pengaruh panca indera, pikiran yang sempit, sifat keakuan, ketidaksadaran pada hakikat Brahman Atman, cinta kasih selain kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa benci, keinginan, kegembiraan, kesedihan, kekhawatiran serta ketakutan, dan khayalan. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.